Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 47 dan ke-48. Sepeda listrik. Kevin langsung gugup dan firasat buruk muncul di dalam benaknya. Ya, sepeda listrik. Seharusnya saya mengantarnya ke sana, tapi dia menolak. Ucap Evan. Saat Anda bertemu Tuan Yok, harap bersikap sopan. Saya telah mengatakan banyak hal baik tentang Anda. Tapi tetap hanya dia yang bisa mempertimbangkan soal investasi di pusat otomotif Anda. Jika Anda mengabaikannya, saya tidak dapat membantu. Evan menutup telepon setelah itu. Dia masih sibuk memilah dokumen. Di sisi lain, telepon ditutup. Kevin merasakan dengungan di kepalanya saat ini. Tuan Yok, sepeda listrik. Oh, sial. Mungkinkah yang tadi itu dia? Kevin sangat takut. Kemudian, dia dengan cepat berlari ke lobi dan menarik supervisor yang baru saja menjamu Harvey. Dia berkata dengan panik. Pergi, tidak peduli trik apa yang bisa kau gunakan, pergi dan bawa Tuan Yok kembali ke sini. Supervisor itu bingung. Tuan Quinn, apa maksudmu pria tadi yang kau bilang menumpang hidup? Bicara apa sih? Itu bukan urusanmu. Cepat bawa dia. Kevin memelototinya dan memarahi. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka kau akan dipecat. Kalian sebaiknya lupakan apa yang baru saja kalian lihat. Tidak ada yang bicara omong kosong, atau aku akan memecat kalian. Kevin tampak cemas. Jika Harvey adalah CEO Yok Enterprise, cara dia memperlakukannya barusan, dan juga dia bahkan ingin mengejar istrinya. Ada apa dengan orang-orang kaya ini? Tidak bisakah dia memamerkan kekayaannya dengan benar? Kenapa bersikap rendah hati? Pada saat ini, Kevin sangat menyesal seolah dia ingin memukul dirinya sendiri sampai mati. Sementara itu, supervisor tadi tidak berani mengatakan apapun. Meskipun dia mengeluh, dia tetap berlari keluar dari ruangan. Beberapa menit kemudian, supervisor itu menemukan Harvey yang sedang mengisi das sepeda listriknya. Tuan Quinn mengundang Anda untuk kembali. Dia berkata sambil terengah-engah dan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Quinn tiba-tiba meminta lelaki ini untuk kembali. Harvey bahkan tidak memandangnya dan berkata acuh tak acuh. Kau pikir pusat otomotif itu balai kota? Aku menolak. Supervisor itu hampir menangis setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Dia meraih tangannya dan berkata, Tuan, tolong, saya meminta maaf atas perilaku kasar saya terhadap Anda tadi. Aku mohon, jika Anda tidak datang kembali, saya akan dipecat. Dia selalu memandang rendah orang miskin. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia memohon pada pria ini. Harvey menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali. Dia tidak berdaya. Dia kemudian berkata, Baiklah, aku akan kembali, tetapi sepeda listrik ini belum terisi penuh. Bantu aku mendorongnya. Baik. Supervisor itu tidak peduli betapa memalukannya mendorong sepeda listrik saat ini. Dia bahkan bisa menggotongnya asalkan Harvey mau kembali. Beberapa menit kemudian di pusat otomotif. Harvey dipersilahkan ke kantor manajer umum dengan sopan. Tuan Yok. Kevin melonjak dan berjalan sambil tersenyum setelah dia melihat Harvey. Harvey duduk di sofa dengan santai dan menatap pria ini. Kukira wanita saja yang bermuka dua. Ternyata kau, seorang laki-laki, tidak tahu malu mengubah sikapmu secepat ini. Jadi, bagaimana sekarang? Kau mengundangku kembali ke sini untuk sujud kepadaku? Kevin tertegun. Lalu berkata dengan hati-hati. Tuan Yok, apa kau, CEO baru di Yok Enterprise? Harvey tidak segera menanggapi, sebaliknya dia tersenyum samar dan menjawab. Ada apa? Jika aku bukan CEO, kau berencana untuk mengusirku lagi? Tidak, aku tidak akan berani. Bahkan jika kau bukan dia, kau tetaplah seorang tamu. Kevin tersenyum. Aku tidak tahu bahwa Tuan Yok. Harvey tidak peduli. Dia kemudian menghubungi nomor di depan Kevin. CEO. Suara wanita yang penuh hormat terdengar di telepon. Suara Vaughn. Hati Kevin remuk dan dia merasa pusing. Kemudian dia langsung berlutut di lantai. Bab 48. Evan, hentikan proyek pusat otomotif yang telah dibahas pagi ini. Harvey bahkan tidak menatap Kevin Quinn. Oke, Evan menjawab. Setelah meletakkan ponselnya, Harvey memandang Kevin yang saat itu hampir berlutut di tanah dan tersenyum. Tuan Quinn, kenapa kau membungkuk padaku? Aku hanya sampah yang tidak berharga. Aku tidak mampu membeli mobil di sini. Kevin tidak berani berdiri. Tuan Yok, tolonglah. Kau kan janji, jika aku memohonmu untuk kembali, aku harus berlutut dan memanggilmu ayah. Jangan, itu tidak perlu, aku tidak sesial itu mempunyai anak sepertimu. Harvey melambaikan tangannya. Ya, aku tidak pantas. Aku sangat bodoh sebelumnya, tetapi aku tahu Tuan Yok adalah pria yang murah hati. Aku mohon ampun. Wajah Kevin tegang dan pasrah. Harvey tidak peduli. Dia membolak-balik majalah di meja sesuka hati. Kevin pantang menyerah. Maafkan aku, Tuan Yok. Hanya Kevin yang tahu betapa buruk keuangan pusat otomotif ini. Jika tidak ada bantuan luar yang kuat untuk menyuntikkan modal, dia akan berjuang menjaga rantai modal. Perusahaannya akan tutup. Dia tidak akan punya apa-apa lagi.
Apalagi dia juga baru saja mendengar Tuan Yok awalnya sempat mempertimbangkan untuk berinvestasi di pusat otomotif. Namun, karena sikapnya, ketika dia memikirkan hal ini, dia bahkan tidak berani membenci Harvey. Dia merasakan penyesalan dan ketakutan. Harvey akhirnya meletakkan majalah di tangannya dan tersenyum setelah melihat sikap Kevin. Gwen, cukup. Berdirilah. Apa yang akan karyawanmu pikirkan kalau mereka melihat atasannya bersujud di hadapan orang yang tak berguna dan menantu yang menumpang seperti ini? Kevin tampak pucat dan hampir menangis, namun karena perintah Harvey, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Baik Tuan. Terima kasih atas kebaikan Anda." Kevin bangkit dengan hormat dan berdiri di samping Harvey selayaknya pelayan. "Hei, Kevin, aku hanya..." Angel Quinn tiba-tiba membuka pintu dan berjalan masuk. Dia sudah pergi tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia masih ingin mengatakan sesuatu, jadi dia kembali. Begitu dia masuk, dia melihat Harvey duduk di sofa seperti bos, sementara sepupunya Kevin berdiri di tepi dengan gugup seperti pelayan. Kevin merasa malu. Rasanya dia tidak sabar untuk melompat dari lantai 2 saat ini. Sedangkan Harvey, dia bahkan tidak sudi untuk memandang Angel. "Oh, Harvey, kau kembali dan mengancam sepupuku? Atau memerasnya agar memberimu uang asalkan kau bercerai?" Kevin langsung menyela perkataan Angel sebelum Harvey sempat menjawab dan berkata, "Angel, pergilah dulu, jangan bicara aneh-aneh." Dia mendorong Angel keluar dengan cepat. "Tunggu sebentar, aku akan mengurus masalah ini." Harvey memberi isyarat untuk menutup pintu dan kemudian berkata, "Kau harus mengerti. Aku tidak suka pamer. Bahkan istriku sendiri tidak tahu banyak tentang diriku. Aku tidak ingin orang yang tidak penting tahu tentang identitasku. Jadi kau harus tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya juga termasuk pada karyawanmu, paham?" "Paham. Jangan khawatir Tuan Yok." Kevin tidak bodoh, dia segera mengerti apa yang dimaksud Harvey dan terus mengangguk. Kevin menarik napas dalam-dalam dan setelah keluar dari ruangannya, dia menemui Angel. Dia menatap Angel. "Bisakah ketuk pintu sebelum masuk ke ruang kantorku?" "Oke, aku akan mengingatnya lain kali." Angel menatap Harvey ke dalam. "Kevin, ada apa? Kau meminta maaf padanya?" "Memohon? Menurutku itu tidak perlu. Dia sampah. Jangan pedulikan dia." "Oh." Kevin sangat cerdik. "Sepeda listriknya baru saja rusak. Dia mengira itu disebabkan oleh salah satu karyawanku. Aku mengundangnya ke kantor agar dia tidak membuat keributan di luar dan merusak lingkungan." "Oh begitu." Angel baru saja menyadari apa yang telah terjadi. Sampah sepertinya akan selalu menggertak kemanapun dia pergi. Panggil saja seseorang untuk memukul dan mengusirnya. Mau kupanggilkan polisi?" Bab 49 dan ke-50. Tidak perlu," kata Kevin. "Nanti orang akan mengira hal buruk terjadi kalau kau sampai memanggil polisi. Hal itu akan berpengaruh pada bisnis jika kita tidak bisa menjelaskannya. Aku yang akan tangani, beri dia uang lalu mengusirnya. Buang waktu jika harus panggil polisi." Keringat dingin membasahi baju Kevin saat dia menjelaskan ke Angel. "Ini salahmu. Kau tidak tahu jati diri suami Mandy yang sebenarnya sampai kau mendorongku dari pintu mau membunuhku." Angel terdiam lalu berbisik. "Ngomong-ngomong, jangan beri uang terlalu banyak, $30 saja sudah cukup. Jika kau butuh bantuan soal Mandy, aku akan membantumu." Angel membuat gestur bersorak dan kemudian pergi. Dia tidak ingin ke kantor lagi. Angel sudah muak melihat Harvey. Dia tidak menyadari wajah cemberut sepupunya, seolah Kevin ingin mencekiknya sampai mati. Kevin baru kembali ke kantor setelah Angel pergi. Dia kemudian membungkuk dan berkata dengan hati-hati, "Tuan Yok, aku sudah menangani Angel. Kau bisa tenang, dia tidak meragukan identitasmu." "Oh, baiklah." Harvey berdiri. "Kalau begitu aku pergi dulu. Aku harus membeli mobil di tempat lain." "Tuan Yok, apa maksudnya? Kau ada di pusat otomotif sekarang. Bukannya kau suka Porsche Panamera tadi? Mobil itu pasti cocok untukmu." Harvey mengangkat bahu. "Mobilnya lumayan bagus, tapi pemilik tempat ini tidak mau bekerja sama denganku. Jadi, aku tidak mau memaksanya." "Ya Tuhan." Kevin berkeringat dingin dan kemudian berkata, "Untuk mengungkapkan permintaan maafku yang tulus, kau bisa membeli salah satu mobil yang kau suka di pusat otomotif ini, aku akan memberikannya gratis." "Oh, benarkah? Jika kau serius, aku akan pilih." Mana mungkin Harvey tidak tahu? Kevin hanya berpura-pura bersikap baik dan sopan. Dia sama sekali tidak bermaksud memberikan mobil itu kepadanya. Saat ini, dia sengaja menantangnya. Kevin mencoba membujuknya. "Termasuk Porsche itu. Jika kau tertarik, aku akan meminta seseorang untuk mengurusnya." Harvey mengangguk. "Oke, kalau begitu aku ingin Porsche. Jangan lupa bayar pajak kendaraannya juga. Aku akan ambil mobilnya nanti." Kevin tercengang saat ini. Bukankah semua orang kaya sombong dan suka pamer? Kevin hanya berpura-pura baik dan sopan. Apa yang sebenarnya dia inginkan? "Ada apa? Tidak jadi?" Harvey berkata dan tersenyum samar sambil menatap Kevin. Kevin kaget. Dia kemudian buru-buru berkata, "Oh, ya, aku hanya berpikir mobil ini cocok untukmu. Sesuai dengan pembawaanmu. Aku akan siapkan semuanya supaya kau bisa mengambilnya dan mengendarainya segera."
Dia dengan cepat memanggil supervisor dan memerintahnya. Dia menyuruhnya melakukan secepat mungkin. Meski dia tersenyum sepanjang waktu, jantungnya berdegup kencang selama proses berlangsung. Si supervisor sangat heran melihat Kevin memberikan Porsche kepada Harvey secara gratis. Meski begitu, dia tidak berani bertanya lebih banyak dan segera melakukan tugasnya. Setelah dia pergi, Kevin menyeka keringat dingin dan berkata, "Tuan Yok, aku sudah memberimu mobil. Bagaimana dengan investasinya?" Harvey tersenyum dan berkata, "Loh, kau lupa aku sudah menolaknya?" Kevin kaget. Pertama kalinya dia bertemu dengan orang kaya yang tidak dapat diprediksi. Dia telah memberikan Porsche Panamera kepada Harvey. Namun, Harvey tidak berniat berinvestasi. Usaha Kevin sia-sia. Kevin sangat ingin memanggil petugas keamanan untuk menghajar Harvey. Namun, dia tidak berani melakukannya karena dia tahu bahwa dia orang penting di Yok Enterprise. Jika dia berani menyentuh Harvey, dia mungkin tidak bisa melihat matahari besok pagi. Dia bahkan tidak berani membicarakan omong kosong, dia sangat hati-hati. Setelah dokumen selesai dan kunci mobil diserahkan kepada Harvey, Harvey berdiri dan mengingat sesuatu. "Ngomong-ngomong, kau sangat berminat pada istriku akhir-akhir ini dan kau sangat bangga soal itu." Harvey menyadari hal penting yang sempat terlupakan. Kevin terkejut. Dia segera berlutut di tanah. "Tuan Yok, maafkan aku. Aku berjanji, Mandy dan aku akan..." Tidak. Aku akan menjaga jarak dari Mandy. Aku sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Ini semua terjadi karena salah Lillian dan Angel. Mereka terus berusaha agar kami bersama. Aku juga sempat terbawa suasana. Tolong, Tuan, aku mohon, kasihanilah. Kevin telah melakukan segala cara. Sial. Mengejar istri dari Yorks, cari mati. Rasanya Kevin sangat ingin mencekik Angel sampai mati. Harvey mengangguk. "Aku tidak peduli. Jika kau masih terus mengganggunya, aku akan membunuhmu." Bab 50. "Ya, aku mengerti." Kevin mengangguk dengan cepat. Dia tidak berani memikirkan kecurangan apapun saat ini. Setelah beberapa saat, dia mengajak Harvey untuk keluar dari pusat otomotif dan melihatnya mengendarai Porsche-nya. Kemudian Kevin menyadari seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. "Tuan Quinn, saya tidak mengerti kenapa Anda..." Supervisor itu tampak bingung. Plak. Kevin menamparnya. "Haruskah aku menjelaskan semua yang aku suruh? Ingat, siapapun yang berani menyebarkan bahkan memberitahu tentang apapun yang terjadi hari ini, aku akan membunuhnya." Harvey meninggalkan pusat otomotif dan menyadari sudah terlalu sore, maka dia tidak kembali ke perusahaan. Setelah mengirimkan pesan ke Mandy, Harvey pergi ke mall membeli sesuatu untuk dibawa pulang. Di sisi lain, Mandy sangat senang saat mengetahui bahwa Harvey akan pulang. Dia lalu menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan pulang ke rumah. Di ruang tamu, Lillian sedang memegang ponselnya, dia terlihat marah. Kakek Zimmer baru saja menelpon dan memarahinya barusan, memintanya untuk membawa Mandy dan Harvey datang ke Villa Zimmer untuk menjelaskan soal kontrak malam ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Lillian telah menduga pasti Harvey telah menimbulkan masalah serius lagi. Ekspresinya berubah saat melihat Mandy pulang dan menyapa. "Kenapa kau sudah pulang? Di mana si pecundang itu?" Mandy berkata dengan lembut. "Ibu, dia baru saja mengirimiku pesan, dia akan pulang sebentar lagi." "Bagus." Dia menatap Mandy. "Lalu ceritakan pada ibu, Angel bilang kau bertemu dengan Kevin tapi pergi terburu-buru, apa yang terjadi?" Mandy ragu-ragu dan menjawab. "Ibu, aku bertemu Harvey." "Ada apa lagi? Jangan bilang sekarang kau sudah luluh gara-gara penyanderaan itu." Lillian kesal. "Dengar ya, Mandy. Tidak pernah sekalipun ibu mengubah pandangan tentang sampah itu hanya karena insiden murahan itu. Pikirkan baik-baik. Selama 3 tahun pernikahan, apa pernah kau bahagia? Lihatlah suami orang lain dan suamimu. Jika tidak ada si sampah itu, kita tidak akan sesial ini. Lalu, kau harus pergi kencan dengan Kevin besok, suka atau tidak. Mengerti?" Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelpon Kevin. "Bibi Yates, ada apa?" Kevin berbicara dengan lembut. Dia ingat perintah Harvey dan harus segera menyelesaikan urusannya dengan Mandy. Lillian memelototi Mandy. Dia kemudian tersenyum. "Kevin, Mandy sedikit tidak nyaman siang hari ini. Dia mungkin mengabaikanmu. Tolong jangan tersinggung. Aku yang ambil keputusan soal kalian berdua. Bagaimana kalau makan bersama besok?" Nada suaranya sangat lembut seolah-olah dia sedang berbicara dengan menantunya. Kevin langsung berkeringat dingin dan membasahi baju yang baru saja kering. Dengan berat, Kevin menjawab. "Bibi Yates, menurutku, Mandy luar biasa, tapi aku tidak pantas mendapatkannya. Aku bukan orang yang tepat untuknya. Juga menurutku dia dan Harvey adalah pasangan serasi. Mereka adalah pasangan sempurna. Aku tidak akan mencoba memisahkan mereka lagi. Itu tidak baik." Kevin takut ada kata-kata yang salah. Dia segera menutup telepon setelah dia selesai bicara. "Apa?" Lillian bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Kevin menganggap putrinya seperti Dewi? Mengapa dia tiba-tiba berubah seperti ini? Sementara itu, terdengar suara mesin mobil datang dari luar rumah. Lillian melihat dan terkejut.
Sebuah Porsche Panamera edisi spesial baru saja berhenti di pintu gerbangnya. Yang lebih mengejutkan Lilian adalah orang yang keluar dari mobil itu. Bab 51 dan ke-52. Lilian masih bisa mengenali orang ini bahkan jika dia berubah menjadi abu sekalipun, dia sungguh seorang menantu lelaki yang brengsek Harvey. Bukan karena dia belum pernah melihat mobil mewah Porsche, tetapi yang sekarang dimilikinya adalah model lama yang harganya sekitar $100.000. Bagaimanapun juga, jika dibandingkan dengan Harvey, dia mengendarai Panamera edisi khusus yang harganya sekitar $400.000. Mobil Mandy seolah hanya bagian kecil dibandingkan dengan mobil Harvey. Meskipun keluarga Zima menjalankan bisnis besar, keluarga mereka tetap masuk kalangan menengah atas. Sulit bagi orang biasa untuk membayar sekian ratus ribu hanya untuk membeli sebuah mobil. Mobil ini bisa dibilang mobil impian Lilian. Oleh karena itu, dia tidak dapat bereaksi apa-apa bahkan ketika menantunya keluar dari mobil. Harvey sama sekali tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, dia menyapa Mandy sambil membawa sesuatu di tangannya. "Aku pulang." Mandy bertingkah kikuk. Dia memandang Harvey dan kemudian mobil Porsche yang terparkir di luar dengan ekspresi ragu di wajahnya. Harvey tersenyum dan berkata setelah melihat tatapan Mandy. "Pernahkah aku memberitahumu? Aku akan membantu teman sekelasku membelikan mobil untuknya di pagi hari. Aku beli model yang terbaik. Namun mobil tersebut belum memiliki lisensi. Jadi untuk sementara waktu dalam beberapa hari ke depan, aku akan mengendarainya." Mandy tiba-tiba teringat soal itu. Tentang bagaimana Harvey mendapatkan mobil itu. Bagaimanapun juga teman sekelas Harvey itu benar-benar seorang yang murah hati. Tidak hanya meminjamkan Harvey uang sejumlah $800.000, tetapi membiarkannya untuk mengendarai mobil senilai lebih dari $400.000. Orang itu benar-benar kaya raya. Seketika Lilian tersadar dari lamunannya. Awalnya dia sempat iri dan terkejut bahwa Harvey membeli mobil itu untuk dirinya sendiri, tetapi ketika mengetahui faktanya, dia tidak bisa menahan diri untuk menyindirnya. "Kukira si pecundang ini sudah merubah nasibnya. Ternyata mobil itu milik orang lain. Memangnya kau sudah bisa menyetir? Harvey, dengar ini, jangan sampai kau merendahkan dirimu dan membuat nama keluarga Zima kehilangan reputasi sebagai keluarga yang memiliki status. Mau jadi supir atau mau kerja mencuci toilet, itu bukan urusanku asalkan kau cepat menceraikan Mandy. Semakin aku melihatmu, semakin jijik. Aku bahkan bisa kehilangan selera makan jika melihatmu lagi." Harvey mengabaikan Lilian. Hubungannya dengan Mandy akhirnya berubah setelah 3 tahun lamanya. Dia tidak akan berpikir soal perceraian sekarang. Mandy kemudian berbisik. "Ibu tidak usah khawatirkan aku. Bagaimanapun dia sudah mulai bekerja sekarang. Dia telah berubah, dulu pernikahan diatur oleh nenek dan itu sudah diputuskan. Jika kami bercerai karena keinginan masing-masing, akan sulit bagi kami untuk bisa menjelaskannya kepada keluarga Zima." Lilian tiba-tiba terdiam. Di masa lalu, lelaki tua mendukung perceraian ketika Don Zender masih ada. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memiliki menantu yang mapan? Namun, usai kejadian terakhir kali, keluarga Zima sepertinya tengah menjadi bahan lelucon di Nyumi akhir-akhir ini. Oleh karena itu, tidak mungkin kakek Zima menyetujui perceraian mereka dalam waktu dekat. Tubuh Lilian bergetar saking marahnya. Dia tidak bisa memahaminya saat ini. Mau bagaimana lagi jika kakek Zima tidak menyetujuinya? Namun, mengapa bahkan putrinya yang berharga tidak berpihak padanya? "Wow, Panamera! Kakak, pangeran mana lagi yang sedang mengejarmu? Dia bahkan meninggalkan mobilnya di depan rumah kita." Sinsi muncul dari pintu masuk dan meletakkan tas sekolahnya di atas sofa. Dia kemudian menatap Harvey dan berkata, "Hei, pecundang! Aku ingin minum teh susu. Pergi dan belikan satu untukku dan satu untuk kakakku. Ingat untuk membelinya tanpa es." Harvey mencoba mengabaikan permintaan Cynthia. Meskipun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa saat mendengar itu. Dia hanya berbalik dan keluar. Cynthia awalnya memandang remeh Harvey. Namun, dia terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar saat melihat Harvey membuka pintu mobil. "Kakak, apakah kau gila? Kau membelikan mobil mahal ini buat lelaki pecundang seperti Harvey?" Besar juga nyalinya mengendarai mobil mewah. Cynthia tidak pernah menyangka bahwa mobil ini milik Harvey. Dia tentu saja mengira bahwa Mandy yang membelikan untuknya. Mandy merasa muak dan kesal. Dia berkata, "Perusahaan kakakmu sekarang mengalami masalah keuangan. Kau pikir aku mampu menghabiskan ratusan ribu dolar hanya untuk membeli mobil rusak? Kakak, apakah kau baru saja mengatakan Porsche Panamera mobil rusak? Harganya bahkan setara dengan villa kita." Cynthia merasa aneh, wajah mungilnya yang cantik penuh dengan keheranan. Atau si pecundang itu sudah berhasil merubah takdirnya? Mungkin keberuntungan telah datang ke rumah kita tahun ini? Lilian tertawa geli. "Cukup, Mandy. Jangan menggoda adikmu. Harvey meminjam mobil itu dari teman sekelasnya. Mereka yang bisa mengendarai Porsche Panamera pasti bisa dianggap sebagai keluarga kelas 1 atau menengah atas di Nyumhi. Meskipun bisnis keluarga Zimo besar dan sukses, masih ada kesenjangan yang besar untuk menjadi keluarga kelas 1. Cynthia sudah tidak mood lagi saat mendengar bahwa mobil itu bukan milik Harvey. Sebaliknya, dia mengambil ponselnya dan berkata, "Kak, kau tahu berita yang sedang ramai di internet hari ini? Seorang mengambil video tentang orang yang sedang diusir oleh penjaga keamanan di York Enterprise.
Orang itu sepertinya Zack. Biasanya Mandy tidak peduli dengan gosip-gosip, tapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah Zack, dia merebut ponsel itu dari Cynthia dan melihatnya. Pada layar ponsel itu terlihat adegan orang yang diusir. Sosok orang itu memang mirip seperti Zack. Namun, orang yang merekam video itu berdiri terlalu jauh dan tidak terlalu jelas menangkap wajah yang merekam. Video ini diiringi dengan lagu rock dan menjadi video yang sedang viral di internet, mendapat hampir lebih dari 1 juta penonton yang menyukai videonya. Mandy melirik beberapa kali dan tersenyum. Dia tahu adiknya ingin membuatnya bahagia. Namun Lillian juga datang dan melihat. Dia kemudian mencibir. Anak kecil itu Harvey, pasti akan mengalami hari seperti itu cepat atau lambat. Tunggu sampai aku menemukan menantu yang lebih baik, aku berharap dia cepat mati. Dia memelototi Mandy dengan penuh kebencian dan dia berpikir sepertinya harus mencari waktu yang tepat untuk mengobrol dengan Mandy. Bab 52. Sementara itu, Harvey sedang mengantri untuk membeli teh susu. Ponselnya tiba-tiba berdering. Suara Evan terdengar dari ujung telepon. CEO, seseorang telah mengupload video Zack yang sedang diusir dari perusahaan dan kini video itu menjadi viral di media sosial. Banyak netizen menanyai kami, menurut mereka apa yang kami lakukan terhadap Zack terlalu kejam, apa menurut Anda kami perlu mengadakan konferensi pers untuk menjelaskannya? Harvey berpikir sejenak. Apa ada rekaman dari ruang tunggu tamu di hari kejadian? Cukup tutupi wajah wanita yang ada di resepsionis dan cari seseorang untuk memposting video itu ke media sosial. Baik. Mata Evan berbinar saat mendengarnya. Harvey memang seorang CEO, dia mampu menyelesaikan masalah besar hanya dengan 2 kalimat. Kenapa tidak terpikirkan olehku ide itu? Harvey menutup panggilan itu tanpa menunggu pujian dari Evan. Dia mengambil teh susunya dan bersiap untuk pulang. Dia tiba-tiba mendengar suara pekikan rem di belakangnya saat berjalan di pinggir jalan. Sebuah mobil Audi A4 tiba-tiba berhenti di belakang Harvey dan samar-samar mendengar teriakan dari mobil. Saat berikutnya, seorang wanita dengan riasan tebal yang wangi parfumnya bisa tercium dari jarak 10 meter, membuka pintu mobil dengan kasar dan turun dari mobil. Dia menunjuk dan mengutuk Harvey. Kau buta ya? Kau pikir ini jalanmu? Kau pikir bisa menipuku dengan memalsukan kecelakaan jika aku menabrakmu? Kuberitahu ya, jika kau mau menipuku, kau salah orang. Harvey mengerutkan kening. Dia sangat ingin pulang sekarang dan ingin mengabaikan wanita ini. Dia kemudian berbalik dan pergi. Oh, bukannya kau ini teman sekelas kita, Harvey si penipu minuman anggur waktu itu? Apakah kau berhenti dari pekerjaan itu dan mencoba menipu orang dengan kecelakaan palsu sekarang? Tiba-tiba suara sumbang terdengar dari kursi penumpang. Seorang pria berkemeja putih membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia menatap Harvey dengan sinis. Harvey mengerutkan kening dan menoleh. Dia kemudian melihat ketua kelasnya di universitas. Howard berdiri di sana melipat tangannya dan menatapnya dengan jijik. Wanita dengan riasan tebal itu mendekat dengan manja di dekatnya dan berkata sambil tersenyum. Howard, apakah kau kenal orang ini? Bukankah dia teman sekelasmu? Howard dengan bercanda berkata. Mana mungkin aku lupa? Dia teman lamaku. Aku baru saja bertemu dengannya baru-baru ini. Ngomong-ngomong, apakah kau bekerja paruh waktu dengan menjadi pengantar makanan juga? Howard tertawa terbahak-bahak. Harvey sekarang mengenakan satu set pakaian yang dia beli dari butik pinggir jalan dan membawa 2 gelas teh susu di tangannya yang membuatnya terlihat seperti seorang pengantar makanan. Wanita dengan riasan tebal itu kembali bicara. Jadi dia pengantar makanan. Aku kira dia penipu. Benar-benar mengerikan. Howard, kenapa kau bisa memiliki teman sekelas seperti itu? Memalukan. Lebih baik kau menjauh dari sampah ini selamanya. Howard tersenyum dan berkata. Dia bukan hanya sampah, dia telah menjadi menantu yang menumpang hidup setelah lulus dari universitas. Aku dengar dia mencuci pakaian dan membersihkan toilet setiap hari. Saat aku tahu itu, aku hanya bisa melihat bahwa dia sangat tidak berguna sebagai seorang pria. Bab 53 dan ke-54. Ya, Howard, kau memang hebat. Kau baru saja mendapatkan pekerjaan dengan gaji tahunan $76.000. Si Harvey itu, mana paham dia soal ini? Wanita dengan riasan tebal itu seolah bangga karena sudah memiliki suami yang kaya raya. Howard mengira Harvey cemburu melihat dari tatapannya. Dia merendah dan berkata, Jangan buat temanku ini kesal. Aku hanya beruntung sepupuku Don Zender adalah eksekutif senior York Enterprise. Dialah yang mengirimkan dokumen aplikasiku ke perusahaan itu, mereka menganggapku memiliki kemampuan luar biasa. Lalu memutuskan untuk mempekerjakanku. Jadi itu bukan apa-apa. Howard berkata dengan bangga ketika menyebut York Enterprise. Lagi pula, semua orang tahu bahwa di belakang York Enterprise adalah keluarga kelas 1 teratas di Newhey, keluarga York. Dia akan memiliki karir yang menjanjikan jika dia bisa bekerja dengan keluarga yang berpengaruh di kota Newhey. Harvey kaget dan bergumam dalam hati. Sepertinya Howard masih belum tahu bahwa Don sudah dipecat. Menurutnya, orang itu bisa mendapatkan apapun selama sepupunya Don Zender masih bekerja di sana. Divisi sumber daya manusia di sana mungkin tidak tahu sebab Don dipecat, kalau sudah tahu, mana mungkin mereka merekrut Howard? Harvey berbalik dan pergi karena terlalu malas untuk berbicara dengan orang seperti itu. Dia akan membatalkan aplikasi lamaran kerjanya nanti. Jadi untuk apa dia membuang energinya untuk hal yang tidak penting sekarang?
ketika Harvey akan beranjak pergi. Namun, Howard tidak membiarkannya begitu saja. Dia berjalan mendekat dan menatap Harvey dengan sinis. Apakah ada hal lain? Harvey berkata dengan datar. Kau lupa telah menipu kami pada makan malam reuni beberapa hari yang lalu. Howard dipermalukan di depan Wendy saat itu. Kemudian, dia ingin berteman di Facebook-nya namun ditolak oleh Wendy. Dan atas kejadian ini Howard menyalahkan Harvey. Harvey mengerutkan kening. Howard, aku membebaskan tagihannya dan memberimu makanan gratis hari itu karena kau adalah teman lamaku. Apalagi yang kau mau? Makanan gratis? Howard mencibir dan berkata dengan keras. Harvey, bisa-bisanya kau menyombongkan diri. Seluruh Newmi tahu bahwa kau hanyalah sampah dan menumpang hidup di keluarga Zimmer. Mana mungkin kau bisa memerintahkan orang untuk membebaskan tagihan kami? Coba kau tanya semuanya dan lihat siapa yang percaya pada perkataanmu. Omong kosong! Banyak orang di sekitar berkumpul untuk menonton mereka yang sedang berdebat. Mereka semua berbisik-bisik setelah mendengar apa yang dikatakan Howard. Bab 54. Dia itu menantu yang hanya menumpang hidup, sungguh pria yang tidak memiliki martabat. Hei, katanya dia membujuk teman sekelasnya untuk membeli anggur merah mewah dan mahal. Tetapi dia gagal untuk menipu teman-teman sekelasnya. Dia bahkan pamer telah membebaskan tagihan makan malam di acara reuninya. Benar-benar seperti sampah. Tabrak saja orang ini dengan truk. Banyak orang sekitar berbisik dan menggunjing soal pembicaraan yang mereka dengar. Perasaanku sangat senang hari ini keluar hanya untuk membeli teh susu untuk istriku. Kenapa aku harus bertemu si orang bodoh ini? Kenapa aku tidak tahu dari dulu bahwa Howard adalah seorang yang idiot? Ketika Howard hendak melanjutkan kalimatnya, Harvey meletakkan teh susunya dan memperingatkan Howard. Howard, karena kau teman sekelasku, aku peringatkan kau baik-baik kali ini, cukup jangan bicara lagi. Kenapa? Memangnya kau mau berbuat apa? Kenapa aku tidak boleh mengatakan apa yang telah kau lakukan? Howard tetap mengoceh walaupun dia tahu Harvey sudah naik pitam, dia mengira Harvey hanya menggertaknya. Plak. Tanpa diduga, Harvey menampar Howard seketika setelah Howard menyelesaikan perkataannya. Howard terkaget dan menahan malu. Harvey, kau tahu siapa aku? Kau kira aku tidak tahu istrimu meminta investasi di perusahaan tempatku bekerja? Aku katakan padamu, istrimu bisa mendapatkan pengajuan investasinya hanya jika kau menjelati sepatu bootsku. Jika kau tidak mau, tidak ada yang akan menolongmu. Harvey menatapnya dan berkata dengan dingin. Lalu bagaimana jika aku memilih untuk memukulmu? Percaya atau tidak, jika kau berbicara omong kosong lagi, aku akan menghancurkan Audimu. Howard takut Harvey benar-benar melakukannya. Dia membeli Audi ini dengan cicilan dan masih harus membayar lebih dari $30.000. Orang-orang di sekitar mereka tercengang. Mereka tidak menyangka menantu yang menumpang hidup itu menjadi begitu kejam dan memiliki sikap seperti itu. Astaga! Dia pasti sangat menderita tinggal di rumahnya dan tidak ada tempat baginya untuk melampiaskan seluruh amarahnya. Tapi pria tampan ini juga salah sih. Kenapa dia peduli pada orang seperti ini? Jika dia menghancurkan mobilnya, itu hanya akan menambah masalah baginya. Orang miskin pasti iri dan tidak suka melihat orang yang mengendarai mobil mewah, jadi pasti mereka. Semua orang melihat Harvey berjalan menuju Panamera yang baru, membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya saat mereka masih berbicara. Seketika mereka terkejut dan mereka seperti menelan ludah sendiri. Jika mobil Audi A4 masuk kategori sebagai mobil mewah, bagaimana dengan Porsche? Bukankah dia seorang menantu pecundang yang hanya menumpang hidup? Mana mungkin dia mampu membeli mobil semewah itu? Porsche? Wajah wanita itu memucat. Dia sangat mengidam-idamkan mobil itu sebelumnya. Namun dia sudah sangat beruntung bisa mengendarai Audi A4. Ketika dia melihat Harvey yang dia benci mengendarai Porsche, ekspresinya sangat tak terbayangkan. Howard tampak heran tapi dengan sedikit rasa iri dan cemburu, dia berkata pada wanitanya. Bukan apa-apa. Itu pasti hanya mobil istrinya. Namun, tidak ada yang setuju dengan perkataan Howard saat ini. Sebaliknya, mereka memandangnya seolah-olah dia orang gila. Apa dia sudah gila? Dia menyebut orang yang mengemudikan Porsche sebagai pengantar makanan dan juga menantu yang hanya menumpang. Howard sangat membencinya ketika berada dalam situasi seperti ini. Dia sudah mengambil keputusan. Ketika dia secara resmi bekerja di Oak Enterprise, dia akan menggunakan otoritasnya untuk mengacaukan keluarga Zimmer. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan si cantik Mandy. Tatapan Howard sangat tajam saat memikirkan hal itu. Di dalam mobil, Harvey menghubungi nomor Yvonne dengan santai dan berkata, Aku dengar perusahaan baru-baru ini merekrut sekelompok karyawan baru. Ya, kami memang merekrut beberapa orang, apa Anda ingin melihatnya, Tuan Yok? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, tolong lihat apakah ada orang yang bernama Howard Stone di antara mereka. Kurangi gaji tahunannya 10 kali lipat dan rubah posisinya menjadi penjaga keamanan yang bertanggung jawab di parkiran mobil. Baik. Ivan tidak berani bertanya lebih banyak. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mempertanyakan atau menebak-nebak keputusan Tuan Yok. Instruksi dengan cepat diteruskan melalui panggilan ke masing-masing departemen. Segera setelah itu, ada panggilan masuk di ponsel Howard yang sedang dalam keadaan kesal. Howard yang awalnya marah malah terkejut setelah melihat ID penelpon itu.
Dia dengan cepat menjawab panggilan itu, mengangguk dan membungkuk. Dia berkata, Ya, ini dengan saya sendiri. Apakah ada yang bisa saya bantu? Bab 55 dan ke-56. Howard merasa bangga dan dengan sengaja menghidupkan pengeras suara di ponselnya agar semua orang yang berada di sekitarnya dapat mendengar ini. Dia kemudian dengan sengaja terbatuk dan berkata dengan keras, Oh, manajer, Anda bilang CEO York Enterprise telah menandatangani surat perjanjian saya? Orang-orang memandang Howard dengan penuh kekaguman ketika kata-kata itu diucapkan. Pria ini mengatakan bahwa dia bekerja di York Enterprise dengan gaji tahunan senilai total $76.000. Dia pasti dari manajemen senior yang memiliki masa depan cerah. Sungguh pribadi yang muda dan sukses. York Enterprise juga sangat teliti bahkan dalam mencari posisi untuk satpam di perusahaan mereka. Selain itu, perusahaan ini memiliki banyak koneksi yang luas. Mereka yang bisa masuk ke perusahaan adalah orang-orang elit dan ahli. Saat ini, banyak orang yang cemburu dan iri padanya dan berharap bisa menggantikan posisinya. Wanita dengan riasan tebal yang berdiri di sampingnya menatap dengan kagum. Pria sejati. Dia benar-benar pria sejati. Dia benar-benar pria terbaik di antara pria lainnya, tidak ada yang sebanding dengannya. Singkatnya, Howard terlihat sangat hebat di matanya saat ini. Bahkan ketika dibandingkan dengan Harvey yang hanya bisa menumpang hidup dari seorang wanita, tidak ada apa-apanya. Di ujung ponsel terdengar suara pria itu dengan nada main-main dan berkata, Ya, sekretaris CEO baru saja menyampaikan pesan ini dan memberitahuku bahwa dia senang melihat dokumen lamaran Anda. Dengan senang hati, Howard mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan arogan. Jadi, setelah dipertimbangkan oleh CEO, akan ada penyesuaian posisi pekerjaan dan gaji? Lanjut manajer HRD itu. Howard sangat terkejut. Dia sebelumnya melamar posisi sebagai wakil manajer departemen investasi. Mungkinkah sekarang dia ditunjuk sebagai manajer departemen? Jadi, CEO. Howard mendengar dengan seksama dan tidak berani untuk sombong detik ini. Manajer HRD di panggilan itu melanjutkan. CEO ingin Anda membuat pengorbanan besar untuk perusahaan. Tenang saja, saya akan menerima resikonya. Saya hanya ingin mencurahkan semua upaya untuk... Howard berkata dengan lantang, melihat sekeliling kembali dengan ekspresi sombong seolah bekerja untuk York Enterprise itu adalah sesuatu yang hebat. Ya, itu memang luar biasa, setidaknya mereka yang tahu merasa iri sekarang. Jika Anda setuju dengan itu, maka tidak ada masalah. Kalau begitu Anda harus melapor kerja besok. Manajer itu tersenyum samar dan ketika hendak menyudahi panggilan, kemudian Howard memastikan kembali. Howard memandang sekilas ke orang-orang di sekitarnya dan dengan cepat berkata, Bisakah Anda memberitahu saya posisi apa yang diberikan CEO untuk saya? Apakah itu departemen administrasi? Atau departemen investasi? Atau departemen logistik? Howard mengantisipasi, semuanya adalah sebuah keberuntungan jika dia bisa berada di posisi tersebut, memiliki gaji tahunan sekitar $100.000 bukanlah mimpi. Manajer HRD sepertinya menahan tawa dan berkata, Tuan Stone, Anda ditunjuk sebagai konsultan keamanan di perusahaan kami, York Enterprise. Anda akan bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kami dan mobilitas keamanan aset pelanggan kami yang besar. Howard sangat terkejut. Orang ini berkelas dan tidak mudah untuk memahami kata-katanya. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah orang-orang, Howard melanjutkan. Manajer, bisa Anda jelaskan dengan kata-kata yang sederhana? Dengan kata-kata yang sederhana, baiklah, Anda ditugaskan menjadi satpam di perusahaan kami, bertanggung jawab membantu perusahaan dan pelanggan dalam mengatur tempat parkir. Gaji tahunan Anda sekitar $7.000. Lalu, barusan Anda sudah setuju untuk datang bekerja, jadi jika Anda melanggar kontrak, Anda harus memberi kompensasi 10 kali lipat sebagai ganti rugi yang harus dibayar sesuai dengan kontrak. Wajah Howard berubah menjadi pucat. Dia hanya bisa terdiam kaku sambil memegang ponselnya untuk waktu yang cukup lama karena terlalu kaget untuk bereaksi. Wanita dengan riasan tebal itu juga terkejut. Dia berkata, Satpam, kau bekerja sebagai penjaga keamanan di York Enterprise. PLAKK. Wanita itu menampar wajah Howard sebelum dia menjawab. Dia dengan tegas berteriak, Kau hanya seorang penjaga keamanan? Beraninya kau berbohong padaku? Kau bahkan menuduh seseorang sebagai menantu yang hidup menumpang pada istrinya. Kau, seorang penjaga keamanan. Bahkan lebih buruk daripada menantu yang menumpang hidup tadi. Lalu kerumunan orang-orang di sekitarnya akhirnya sadar. Hahaha, Satpam. Ternyata pria ini hanya berakting saja. Dia ternyata adalah Satpam di York Enterprise. Awalnya aku mengira dia pria yang cukup elit yang sangat hebat dan mengagumkan. Tapi kemudian, dia hanya bekerja sebagai penjaga keamanan dan mengatur tempat parkir. Berani-beraninya dia berlagak sok hanya baru diangkat jadi Satpam. Otaknya rusak ya? Ada ledakan tawa dari banyak kerumunan orang. Howard merasakan rasa malu dan amarah yang membara di wajahnya. Dia sungguh emosi kali ini dan berkata penuh kebencian. Harvey, pasti ini kau. Itu semua karena kau. Dia membenci orang yang tepat tetapi untuk alasan yang salah. Sementara itu, Harvey sedang memarkir mobilnya dan masuk ke dalam rumah. Dua penjaga keamanan dari keluarga Zimmer sudah lama menunggunya di depan pintu. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.